Perubahan iklim mengubah wajah ekosistem lebih cepat daripada banyak spesies mampu beradaptasi. Sungai-sungai mengering lebih awal, hujan turun dalam pola yang semakin tidak menentu, dan gelombang panas membuat hutan-hutan kehilangan kelembaban yang dulu menjadi penopang hidup mereka. Di tengah tekanan global ini, seekor hewan pengerat kecil yang berabad-abad lalu hampir punah akibat perburuan manusia, tiba-tiba muncul sebagai salah satu sekutu paling penting dalam melawan gejolak iklim. Beaver. Bendungan yang dibangun beaver bekerja seperti mekanisme penyimpanan air alami. Ketika sungai kecil mulai mengering akibat musim panas yang panjang, kolam beaver tetap mempertahankan air selama berbulan-bulan. Air itu merembes perlahan ke tanah, menjaga kelembapan tanah di sekitarnya, dan mencegah kawasan hutan berubah menjadi padang kering. Penelitian modern menunjukkan bahwa wilayah yang dihuni beaver mampu mempertahankan aliran air hingga 5 kali lebih lama dibanding wilayah tanpa mereka. Di saat banyak sungai menyusut menjadi aliran kecil atau bahkan hilang, kolam beaver tetap menjadi oasis yang menyediakan sumber daya vital bagi ratusan spesies. Selain menyimpan air, bendungan beaver memperlambat kekuatan banjir yang semakin sering terjadi akibat badai ekstrim. Ketika hujan turun deras dalam waktu singkat, sungai-sungai yang tidak memiliki pembendung alami akan meluap dan menghanyutkan tanah, akar, dan kehidupan di sepanjang tepiannya. Tetapi bendungan beaver bertindak seperti spons raksasa. Air yang datang dengan cepat tertahan, menyebar ke dataran rendah, dan dilepaskan ke hilir dalam laju yang lebih terkendali. Dengan cara ini, mereka menstabilkan aliran sungai, mengurangi erosi, dan melindungi habitat dari kerusakan mendadak. Efek lain yang tidak kalah penting adalah kemampuan beaver menangkap sedimen. Dalam ekosistem alami, sedimen yang terbawa arus mengandung karbon organik yang dapat terurai jika tidak diendapkan di tempat yang lembab dan stabil. Bendungan beaver memaksa sedimen ini mengendap di dasar kolam, mengunci karbon di dalam lumpur selama puluhan, bahkan ratusan tahun. Setiap kolam menjadi wadah penyimpanan karbon yang dahulu tersebar di sepanjang sungai. Dalam skala besar, jaringan bendungan beaver berperan sebagai penyerap karbon alami, fungsi ekologis yang tak ternilai di tengah percepatan pemanasan global. Peran penting lainnya muncul dalam konteks kebakaran hutan. Di banyak wilayah utara, musim panas yang semakin panas dan kering menciptakan kondisi yang mudah terbakar. Ketika api meluas, landscape menjadi rentan. Namun, area sekitar kolam beaver seringkali tetap basah, hijau, dan terlindung dari kebakaran besar. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa lahan basah beaver dapat bertahan dari kebakaran yang menghanguskan hutan di sekitarnya. Zona ini menjadi tempat perlindungan bagi berbagai spesies, memungkinkan kehidupan untuk kembali setelah api padam. Dengan kata lain, beaver menciptakan area yang tahan api, suaka ekologis yang penting dalam era kebakaran ekstrim. Beaver juga mempengaruhi suhu lokal. Kolam yang mereka bentuk meningkatkan kelembapan udara dan menurunkan suhu di sekitarnya, menciptakan iklim mikro yang membantu melindungi tanaman dan hewan yang sensitif terhadap panas. Tanaman air di sekitar kolam meningkatkan penguapan yang membantu menyerap panas, sementara air yang dalam menyimpan suhu lebih stabil dibanding tanah kering. Di hutan-hutan yang semakin panas, kehadiran beaver memberi stabilitas pada landscape yang rapuh. Di banyak negara, para ilmuwan, konservasionis, dan pengelola sumber daya air mulai menyadari bahwa beaver bukan sekadar hewan yang membangun rumah. Mereka adalah solusi alami yang efisien. Program restorasi sungai kini melibatkan reintroduksi beaver sebagai salah satu strategi adaptasi perubahan iklim. Para peneliti mencatat bahwa wilayah yang dihuni beaver menunjukkan peningkatan signifikan dalam resilien, kemampuan ekosistem untuk pulih setelah gangguan. Bendungan mereka menghidupkan kembali sungai mati, memulihkan lahan basah, dan memberikan ruang bagi kehidupan untuk kembali berakar. Namun pekerjaan beaver tidak selalu selaras dengan kebutuhan manusia modern. Kadang-kadang bendungan mereka membanjiri lahan pertanian atau mengganggu infrastruktur. Disinilah kolaborasi ekologis antara manusia dan beaver menjadi penting. Di banyak tempat, solusi ramah alam dikembangkan, seperti beaver deceivers, perangkat yang memungkinkan air mengalir melalui bendungan tanpa merusaknya, sehingga beaver tetap dapat hidup sementara lahan manusia terlindungi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa harmoni antara manusia dan arsitek alam ini dapat dicapai tanpa mengorbankan fungsi ekologis mereka. Dalam dunia yang penuh tekanan iklim, beaver menunjukkan bahwa kekuatan alam seringkali lebih efisien daripada rekayasa modern. Mereka tidak pernah berniat menjadi pahlawan lingkungan, tetapi tindakan mereka
melambatkan aliran, menyimpan air, menangkap karbon, dan menciptakan lahan basah, membangun benteng alam yang melindungi ekosistem dari ketidakpastian masa depan. Beaver adalah pengingat bahwa di tengah krisis global, jawaban kadang muncul dari makhluk kecil yang bekerja sunyi, menyatukan air, kayu, dan lumpur menjadi sebuah sistem yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Untuk memahami bagaimana seekor beaver mampu mengubah arah sungai dan membangun bendungan yang bertahan puluhan tahun, kita harus memulainya dari tubuhnya sendiri. Sebuah rekayasa biologis yang diciptakan oleh evolusi untuk bernegosiasi dengan air. Setiap bagian dari tubuh beaver adalah alat yang bekerja bersama dalam harmoni. Gigi yang memotong kayu, ekor yang mengemudikan gerak, kaki yang membentuk struktur, dan bulu yang menjaga suhu tubuh tetap stabil di perairan dingin. Semuanya menjadikan beaver sebagai satu dari sedikit hewan di bumi yang benar-benar membangun arsitektur ekologis. Gigi seri mereka berwarna jingga pekat adalah ciri paling mencolok. Warna itu bukan kebetulan, melainkan hasil mineralisasi besi di dalam email gigi. Lapisan besi ini membuat gigi beaver lebih keras daripada baja lunak, dan yang lebih penting, gigi itu terus tumbuh sepanjang hidup. Dengan setiap gigitan pada batang kayu, gigi beaver menajamkan dirinya sendiri, menjaga ketebalan dan kekuatannya tetap ideal. Tidak ada metal, tidak ada alat bantu. Hanya dua pasang gigi yang bekerja seperti pisau zakar yang tak pernah tumpul. Kaki mereka dibentuk untuk dua dunia sekaligus. Kaki belakang berselaput lebar, memberi daya dorong luar biasa ketika berenang. Gerakannya stabil, halus, dan efisien, memungkinkan beaver membawa batang pohon sepanjang tubuhnya melawan arus tanpa kehilangan keseimbangan. Kaki depan berbeda, lebih kecil, lebih luas, dan sangat cekatan. Dengan kaki ini, beaver dapat mengumpulkan lumpur, merapikan ranting, menempatkan batu sebagai pemberat, dan menyusun material dengan ketelitian yang hampir menyerupai tangan manusia kecil. Tidak ada hewan pengerat lain yang memiliki kombinasi motorik sepresisi ini. Ekor beaver adalah alat multifungsi. Ia pipih, keras, bersisik, dan kuat seperti dayung. Di air, ia menjadi kemudi. Di darat, ia menjadi penyeimbang saat beaver berdiri untuk mengamati sekeliling. Ketika bahaya datang, biasanya serigala, rubah, atau beruang, beaver memukul air dengan ekornya, menghasilkan bunyi ledakan yang terdengar jauh di seluruh koloni. Dalam hitungan detik, seluruh keluarga menyelam ke dalam air dan menghilang di balik pintu masuk bawah air rumah mereka. Ekor itu bukan hanya alat fisik, tetapi sistem komunikasi darurat yang efisien. Bulu beaver adalah keajaiban lain. Terdiri dari dua lapisan, lapisan luar kasar yang menolak air, dan lapisan dalam yang lembut serta padat yang menjebak udara. Bulu ini memberi insulasi yang memungkinkan beaver bekerja lama dalam air sedingin es tanpa mengalami hipotermia. Mereka meminyaki bulu ini setiap hari dengan kelenjar khusus yang menghasilkan minyak alami, membuat tubuh mereka tetap hangat dan kering meskipun hidup di lingkungan basah. Penglihatan beaver tidak tajam, tetapi pendengaran dan penciumannya sangat peka. Mereka dapat mendeteksi perubahan arus air, suara celah pada bendungan, atau tanda-tanda predator di sekitarnya. Bahkan, pola aliran air yang berubah sedikit saja dapat memicu naluri mereka untuk memperbaiki bendungan. Seakan-akan mereka memiliki sensor hidrologi bawaan yang memantau tekanan air dan titik-titik kebocoran yang muncul. Semua adaptasi ini bukanlah kebetulan. Mereka terbentuk selama ribuan tahun seleksi alami yang memaksa beaver untuk bertahan bukan dengan kecepatan atau kekuatan, tetapi dengan kecerdasan ekologis. Mereka tidak sekadar hidup di sungai, mereka membentuk sungai itu. Tubuh mereka adalah alat konstruksi, naluri mereka adalah arsitek, dan lingkungan yang mereka ciptakan adalah mahakarya yang bukan hanya menyelamatkan diri mereka, tetapi menghidupkan kembali seluruh ekosistem. Segalanya dimulai dari air. Bagi beaver, sungai bukan sekadar jalur tempat mereka berenang, tetapi elemen hidup yang harus dibentuk agar menjadi pelindung. Mereka tahu bahwa air yang terlalu dangkal membuka pintu bagi predator, dan aliran yang terlalu deras dapat merobohkan rumah mereka. Karena itu, ketika beaver memilih sebuah lokasi, mereka membaca arus seperti seorang insinyur hidrologi, menilai kedalaman, memperhatikan kekuatan gelombang, dan mengamati kontur tepi sungai sebelum memutuskan bahwa tempat itu layak untuk diubah menjadi sebuah kolam. Tahap pertama pembangunan bendungan selalu dimulai dengan penebangan pohon. Beaver memilih spesies tertentu, seperti willow, aspen, atau alder, bukan hanya karena kayunya lunak,
tetapi karena pohon itu mampu tumbuh kembali setelah dipotong. Dengan pola gigitan setengah lingkaran, batang pohon dilemahkan secara bertahap hingga akhirnya tumbang dengan suara retak yang memenuhi udara. Pohon-pohon itu kemudian dipotong menjadi ukuran yang lebih kecil dan digerakkan perlahan menuju tepi sungai, seringkali melawan arus, sebuah pekerjaan yang menuntut kekuatan otot dan koordinasi luar biasa. Ketika material sudah cukup, konstruksi dimulai. Beaver menyusun batang-batang kayu di dasar sungai, melintang dari satu sisi ke sisi lainnya. Rangka utama ini menjadi fondasi yang harus kuat untuk menahan tekanan air. Di atas rangka itu, mereka menempatkan ranting-ranting lebih kecil untuk mengisi celah, menciptakan anyaman alami yang memperlambat laju air. Tidak ada bagian yang diletakkan sembarangan. Setiap celah ditutup dengan presisi. Ketika air mulai merembes, Beaver menambah lumpur, daun, dan batu, menekan semuanya dengan kaki depan seperti seorang pekerja yang memadatkan tanah liat. Air merespons konstruksi itu dengan cepat. Arus yang tadinya bebas melaju, kini harus melewati struktur baru yang memaksanya melambat. Setiap rembesan kecil akan terdengar oleh Beaver sebagai panggilan untuk memperbaiki. Mereka bekerja siang dan malam, terutama saat bulan terang, ketika air jernih dan predator dapat terlihat dari jauh. Rutinitas ini berlangsung selama berminggu-minggu, hingga akhirnya bendungan itu mulai mengubah lanskap. Air naik, merendam dataran rendah di sekitarnya, membentuk kolam yang cukup dalam untuk menutupi pintu masuk ke rumah mereka. Di tengah kolam yang mulai terbentuk itu, Beaver membangun lodge, rumah berbentuk kubah yang terbuat dari campuran kayu dan lumpur. Lodge memiliki ruang dalam yang tetap kering, meski terletak di tengah perairan dingin. Pintu masuknya selalu berada di bawah permukaan air, memberikan perlindungan alami dari predator besar yang tidak mampu berenang sebaik mereka. Di bagian dalam lodge, terdapat ruang tidur yang dilapisi rumput kering dan dedaunan, tempat seluruh keluarga Beaver berlindung selama musim dingin. Namun bendungan Beaver jarang menjadi struktur yang selesai sekali dan bertahan seterusnya. Setiap hujan besar akan menambah tekanan pada dinding bendungan. Setiap angin kencang mungkin menjatuhkan ranting yang kemudian terbawa arus dan mengganggu aliran. Beaver merespon semua ini dengan inspeksi rutin, memperkuat titik lemah, menambah kayu baru, atau memperbaiki bagian yang erosi. Dalam banyak kasus, bendungan yang kuat adalah hasil kerja lintas generasi, dibangun oleh orang tua dan disempurnakan oleh anak-anak mereka. Yang membuat proses ini mengagumkan bukan hanya karena hasil akhirnya, tetapi karena seluruh konstruksi dilakukan tanpa koordinasi verbal atau rencana tertulis. Beaver tidak memberi instruksi, tidak mengukur kemiringan, dan tidak menggambar sketsa. Namun kolaborasi mereka tetap teratur, seakan-akan setiap individu memahami perannya dalam struktur besar itu. Insting sosial, memori ekologis, dan kepekaan terhadap gerakan air membimbing mereka membangun satu dari sedikit arsitektur alam yang benar-benar mengubah bentang alam secara permanen. Bendungan Beaver adalah bentuk kolaborasi antara tubuh, naluri, dan lingkungan. Mereka tidak membangun untuk estetika atau kemegahan, tetapi untuk menciptakan sebuah ekosistem yang mampu melindungi generasi mereka yang berikutnya. Dari kayu yang ditumpuk di dasar sungai hingga lumpur yang mereka tekan dengan telapak kaki, semuanya mengikuti logika ekologis yang sederhana: perlambat air, ciptakan kolam, dan pertahankan kehidupan. Ketika Beaver membangun bendungan, mereka tidak bermaksud melakukan restorasi habitat atau memperbaiki ekosistem. Tujuan mereka sederhana, menciptakan kolam yang aman untuk keluarga mereka. Namun justru dari tujuan sederhana itulah lahir salah satu transformasi ekologis paling signifikan yang dilakukan oleh makhluk non-manusia. Setiap bendungan yang selesai tidak hanya mengubah aliran sungai, tetapi juga membuka pintu bagi kehidupan baru yang sebelumnya tidak memiliki ruang untuk tumbuh. Air yang tertahan di balik bendungan perlahan meluas, membentuk kolam dangkal yang tenang. Arus sungai yang sebelumnya deras kini kehilangan kekuatannya, dan air yang bergerak lambat itu menjadi rumah bagi organisme kecil yang menjadi fondasi rantai makanan. Serangga air muncul dalam jumlah besar, nimfa capung, larva chironomid, dan berbagai spesies yang hanya berkembang di perairan tenang. Kehadiran mereka memanggil makhluk-makhluk lain, ikan kecil, amfibi, dan burung pemakan serangga. Di tepi kolam, rumput-rumput air mulai tumbuh, membentuk hamparan hijau yang subur.
Tanaman seperti cattail dan bulrus mengambil alih garis air. Akar mereka memfilter lumpur dan memurnikan air. Tanaman ini memberi tempat berlindung bagi anak ikan, tempat persembunyian bagi kodok kecil, dan sarang bagi burung-burung rawa. Ekosistem yang dulunya hanya terdiri dari satu aliran sempit, kini berubah menjadi lanskap lahan basah yang kompleks dan produktif. Hewan besar pun datang. Rusa singgah untuk minum. Berang-berang otter mengejar ikan di kanal-kanal kecil yang terbentuk secara alami. Burung bangau berdiri di perairan dangkal, menunggu mangsa. Bahkan, predator seperti rubah dan coyote mengikuti jejak hewan-hewan kecil yang berkumpul di sekitar kolam. Bendungan Beaver menciptakan oasis kehidupan di tengah hutan, ruang basah yang tidak hanya stabil, tetapi juga kaya sumber pangan. Namun, dampak ekologis bendungan tidak berhenti pada kehidupan liar yang terlihat. Ada kerja sunyi yang berlangsung di bawah permukaan air. Proses penyerapan sedimen. Sungai yang deras biasanya membawa lumpur dan partikel organik dalam kecepatan tinggi, mengikis tepi sungai dan mengangkut nutrisi jauh ke hilir. Tetapi ketika aliran diperlambat oleh bendungan Beaver, lumpur itu mengendap, menciptakan dasar kolam yang kaya nutrisi. Endapan ini menjadi sumber kesuburan bagi tanaman air dan tumbuhan rawa, sekaligus mengunci karbon yang mungkin terlepas ke atmosfer. Bendungan Beaver juga membantu menstabilkan sistem air dalam jangka panjang. Saat hujan lebat membuat sungai meluap, bendungan bekerja seperti spons raksasa, menahan sebagian aliran deras dan melepaskannya perlahan ke hilir. Efeknya mirip dengan infrastruktur pengendalian banjir modern, tetapi jauh lebih ramah terhadap ekosistem. Dan ketika musim kemarau datang, kolam Beaver menyimpan cadangan air yang bertahan lebih lama dibanding sungai kecil yang mengering. Air yang merembes dari kolam menjaga tanah tetap lembab, memberi kehidupan kepada tanaman yang sensitif terhadap kekeringan. Yang lebih menarik adalah bagaimana kolam Beaver menciptakan siklus habitat jangka panjang. Ketika kolam menua, sedimen terisi dan air perlahan berkurang. Rawa yang terbentuk berubah menjadi padang rumput basah, ditumbuhi tanaman pionir seperti willow muda yang tumbuh dari akar yang terpapar. Ketika kolam benar-benar mengering, tanah yang kaya nutrisi memungkinkan pohon-pohon baru tumbuh cepat, menciptakan hutan muda yang subur. Siklus ini dapat berlangsung selama puluhan tahun, membentuk mosaik lanskap yang beragam, lahan basah, padang rumput lembab, dan hutan muda yang saling bergantian. Keberagaman lanskap inilah yang membuat ekosistem dengan Beaver jauh lebih tangguh dibanding ekosistem tanpa mereka. Setiap tahapan, dari kolam baru, rawa yang menua, hingga hutan muda, menyediakan habitat bagi spesies berbeda. Tidak ada satu fase yang dominan, semuanya penting dalam menjaga stabilitas jangka panjang. Dalam bahasa ekologi modern, Beaver adalah keystone species, spesies kunci yang keberadaannya menentukan keseimbangan seluruh ekosistem. Di banyak wilayah, ketika Beaver menghilang akibat perburuan berlebihan, sungai-sungai menjadi lebih dangkal, lebih cepat mengalir, dan lebih rapuh ketika musim kemarau datang. Lahan basah menyusut, keanekaragaman hayati menurun, dan ketahanan ekosistem terhadap fluktuasi iklim melemah. Sebaliknya, ketika Beaver kembali, kehidupan kembali mengikuti mereka. Mereka membawa serta bukan hanya bendungan, tetapi stabilitas, kesuburan, dan masa depan bagi banyak makhluk lain. Beaver tidak membangun untuk keagungan dan tidak pernah bermaksud menjadi arsitek ekologis. Namun melalui insting sederhana yang membimbing mereka menata ulang sungai, mereka menciptakan sistem kehidupan yang jauh melampaui ukuran tubuh mereka yang kecil. Mereka membuktikan bahwa terkadang arsitek terbesar bukanlah yang membangun struktur megah, tetapi yang membentuk keseimbangan yang mampu menahan waktu. Ketika seekor beaver menebang sebuah pohon, yang terlihat bagi mata manusia seringkali hanyalah tindakan destruktif, batang tumbang, daun berguguran, dan tanah yang terangkat oleh akar yang terpelintir. Namun bagi ekosistem hutan di sekitar sungai-sungai belahan bumi utara, tindakan itu adalah bagian dari siklus yang jauh lebih besar. Siklus yang meremajakan hutan, menciptakan habitat baru, dan menjaga dinamika lanskap tetap hidup. Bebatuan, air, lumpur, dan cahaya bekerja bersama untuk membentuk ruang yang terus berubah, dan beaver berada di pusat dari proses biologis itu. Pohon pertama yang dipilih beaver hampir selalu berasal dari spesies yang mampu pulih dengan cepat. Willow, poplar, aspen, dan birch adalah contoh pohon yang memiliki kemampuan regeneratif sangat kuat.
Ketika dipotong, akar mereka merespons dengan mengirimkan tunas baru ke permukaan tanah, membentuk rumpun muda yang jauh lebih rapat daripada pohon dewasa sebelumnya. Dalam waktu satu musim, area yang terlihat seperti kerusakan berubah menjadi kebun anakan, hamparan hijau muda yang tumbuh cepat, menyerap cahaya, dan memberi naungan bagi hewan-hewan kecil yang mencari tempat berlindung. Bagi hutan, penebangan oleh beaver adalah bentuk peremajaan alami. Banyak hutan yang tidak pernah mengalami gangguan apapun cenderung menjadi stagnan, didominasi pohon tua yang tidak lagi memberi ruang bagi generasi baru. Namun ketika beaver hadir, mereka membuka kanopi, mengizinkan cahaya matahari menembus lantai hutan. Cahaya ini adalah pemicu, energi yang menyalakan kembali pertumbuhan tanaman bawah dan memicu proses ekologis yang sudah lama tertidur. Tumbuhan pionir tumbuh cepat, menarik serangga, dan menjadi sumber makanan baru bagi burung kecil dan mamalia. Pohon yang tumbang pun tidak berhenti berguna ketika tubuhnya menyentuh tanah atau terendam sebagian di air. Batang-batang itu perlahan melapuk, menjadi rumah bagi jamur, lumut, dan serangga kayu. Serangga ini pada gilirannya memanggil burung pelatuk, burung pemakan serangga, dan bahkan musang kecil yang berburu di antara serpihan kayu. Batang yang terendam menciptakan struktur bawah air yang kompleks, tempat persembunyian ideal bagi ikan muda dan amfibi yang membutuhkan ruang aman dari predator. Ranting kecil yang tersangkut di pinggir kolam menjadi tempat menetasnya larva serangga, menyediakan makanan utama bagi ikan-ikan kecil yang bergantung pada perairan dangkal itu. Keberadaan beaver juga mengubah aliran nutrisi di hutan. Ketika pohon ditebang dan dibawa ke air, banyak dari bagian pohon itu akan terurai lebih cepat. Nutrisi yang tersimpan dalam kayu kemudian dilepaskan ke dalam air, memberi makan mikroorganisme yang menjadi dasar rantai makanan akuatik. Dengan demikian, beaver tidak hanya memindahkan kayu, mereka memindahkan energi dari satu bagian ekosistem ke bagian lainnya. Hutan yang berada di sekitar kolam beaver memiliki pola pertumbuhan yang khas, sebuah mosaik ekologis yang jarang terlihat di hutan tanpa kehadiran mereka. Ada area rawa yang masih baru, penuh tanaman air muda. Ada padang rumput lembab yang terbentuk ketika kolam mulai mengering, ditumbuhi rumput dan perdu yang memanggil rusa untuk merumput. Ada pula hutan muda yang bermunculan dari tunas-tunas willow dan poplar yang tumbuh setelah kolam benar-benar surut. Tidak ada dua area yang sama. Setiap wilayah membawa sejarah air, kayu, dan waktu. Ketika beaver berpindah ke lokasi baru, bendungan yang mereka tinggalkan perlahan rusak, membiarkan air mengalir kembali ke sungai. Proses ini menciptakan pergantian landscape yang dinamis. Lahan basah berubah menjadi padang rumput menjadi hutan muda, dan hutan muda menjadi tempat yang siap menunggu gangguan berikutnya. Inilah landscape yang tidak statis, namun selalu bergerak, selalu berubah. Landscape yang memiliki ketahanan jauh lebih besar terhadap perubahan cuaca ekstrim, kebakaran hutan, dan kekeringan karena ia tidak pernah terpaku pada satu keadaan tunggal. Tanpa beaver, banyak hutan di Amerika Utara dan Eurasia akan tetap dalam keadaan yang jauh lebih homogen. Kanopi pohon akan terus menutup rapat, menghalangi cahaya, dan menghambat pertumbuhan vegetasi baru. Sungai-sungai akan mengalir lurus tanpa hambatan, mempercepat erosi, dan mengurangi zona habitat yang kaya. Kehadiran beaver memecah keteraturan itu, menciptakan gangguan yang justru melahirkan kehidupan. Dalam banyak penelitian ekologi modern, beaver diakui sebagai engineer species, makhluk yang secara aktif mengubah lingkungannya dan menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi ratusan spesies lain. Mereka bukan hanya pembangun bendungan, mereka adalah pengelola hutan, penjaga regenerasi, dan pemicu dinamika yang menjaga hutan tetap muda, sehat, dan berlapis-lapis. Mereka mengajarkan bahwa ekosistem yang hidup bukanlah ekosistem yang diam, tetapi yang terus diperbarui oleh gangguan yang teratur, alami, dan penuh tujuan. Dan di dunia hutan utara, beaver adalah pengganggu terbaik yang pernah ada. Pengganggu yang justru membuat kehidupan semakin kaya. Dalam beberapa dekade terakhir, dunia menyaksikan bagaimana banyak ekosistem air tawar kehilangan vitalitasnya. Sungai-sungai menyempit, lahan basah mengering, dan keanekaragaman hayati di kawasan Triparian menurun drastis. Namun, di tengah upaya manusia membangun bendungan modern, kanal buatan, dan solusi teknologis untuk memulihkan lanskap, para ilmuwan mulai menyadari bahwa salah satu insinyur paling efektif sudah hadir jauh sebelum manusia mengenal beton dan baja, beaver. Kini, di banyak negara, manusia dan beaver mulai bekerja bersama,
bukan sebagai pesaing, tetapi sebagai mitra yang saling melengkapi dalam merestorasi alam. Di wilayah-wilayah Amerika Utara, Eropa Barat, hingga Mongolia, proyek rewilding memasukkan beaver sebagai inti strategi mereka. Hasilnya seringkali mengejutkan. Wilayah yang sebelumnya kering dan miskin nutrisi berubah menjadi jaringan kolam, kanal alami, dan lahan basah yang penuh kehidupan hanya dalam beberapa tahun. Konservasionis menyebut efek ini sebagai beaver cascade, rentetan perubahan positif yang dipicu hanya oleh keberadaan satu keluarga beaver yang aktif membangun. Restorasi ini bekerja bukan melalui teknik rumit, tetapi melalui pola sederhana yang sudah dirancang oleh evolusi. Beaver memperlambat air, mengikat sedimen, menyerap karbon, dan membentuk zona perlindungan yang membuat daerah hulu lebih sehat. Sementara itu, para ahli ekologi mempelajari pola tersebut untuk memandu rehabilitasi sungai yang telah rusak akibat aktivitas manusia. Di banyak tempat, teknik restorasi berbasis beaver diaplikasikan, meskipun hewannya belum kembali secara alami. Misalnya, manusia membangun beaver dam analogs, struktur kayu sederhana yang meniru bendungan beaver untuk memulai proses perbaikan. Ketika beaver kembali, mereka melanjutkan pekerjaan itu, memperkuat, memperlebar, dan menyempurnakan apa yang telah dimulai manusia. Namun hubungan ini tidak selalu tanpa gesekan. Dalam beberapa kasus, beaver membangun bendungan di area pemukiman atau lahan pertanian yang sensitif. Air yang tertahan dapat membanjiri padang rumput atau merusak infrastruktur jalan. Masalah ini membuat konflik antara manusia dan beaver semakin nyata. Tetapi alih-alih menghilangkan mereka seperti di masa lalu, banyak wilayah kini memilih solusi koeksistensi. Perangkat seperti flow device, pipa tersembunyi yang memungkinkan air mengalir melalui bendungan tanpa menghancurkannya, menjadi inovasi sederhana namun efektif untuk menjaga keseimbangan. Dengan cara ini, beaver tetap dapat membangun bendungan mereka, sementara manusia tetap dapat menggunakan lahan di sekitarnya tanpa gangguan yang berarti. Kerjasama manusia beaver tidak hanya menguntungkan secara ekologis, tetapi juga ekonomis. Restorasi lahan basah menggunakan metode teknik tradisional sering membutuhkan biaya besar dan perawatan berkelanjutan. Sebaliknya, beaver bekerja tanpa upah, tanpa bahan baku yang dicetak, dan tanpa bantuan mesin. Mereka terus memperbaiki struktur mereka dari tahun ke tahun, memastikan lanskap tetap aktif dan produktif. Dalam banyak studi, biaya restorasi yang melibatkan beaver dapat turun hingga 90% dibanding pendekatan konvensional. Manusia juga belajar mengamati pola sosial beaver dalam rangka pengelolaan jangka panjang. Koloni beaver tidak tumbuh tanpa batas. Mereka menjaga wilayah mereka secara alami. Ketika sumber daya mulai menurun atau koloni terlalu padat, individu muda akan bermigrasi ke hulu atau hilir untuk mencari lokasi baru. Migrasi alami ini membantu memperluas jaringan lahan basah tanpa perlu campur tangan manusia. Dengan kata lain, beaver tidak hanya membangun habitat, mereka membangun sistem distribusi ekologis yang menyebarkan manfaat ke seluruh lanskap. Dalam konteks pendidikan lingkungan, kehadiran beaver menjadi jendela pembelajaran bagi masyarakat. Banyak komunitas lokal, terutama di Eropa, melibatkan sekolah-sekolah dalam memantau dampak bendungan beaver. Anak-anak mengikuti jejak beaver di tepian sungai, mengamati tanda-tanda gigi di pohon, dan merekam perubahan kualitas air dari waktu ke waktu. Pembelajaran semacam ini membangun kesadaran ekologis yang jauh lebih kuat daripada teori kelas, karena mereka melihat langsung bagaimana satu spesies dapat menghidupkan kembali sebuah lembah. Kerjasama ini juga memperkaya ilmu pengetahuan. Data dari lokasi restorasi menunjukkan bahwa keberadaan beaver meningkatkan keanekaragaman hayati hingga 50% dalam kurun waktu 1 dekade. Ikan trout kembali ke perairan yang sebelumnya terlalu hangat untuk mereka. Katak dan salamander berkembang biak di zona air dangkal yang baru. Burung air seperti itik dan bangau menjadikan kolam beaver sebagai tempat singgah. Dan tanaman rawa yang jarang terlihat kini berkembang di sepanjang tepi kolam, menyaring air dan memperbaiki kesehatan sungai. Di tengah semua manfaat ini, muncul satu kesadaran penting. Restorasi alam terbaik tidak selalu berasal dari teknologi paling canggih, tetapi dari kemampuan manusia untuk memahami dan mendukung proses yang telah terbentuk selama ribuan tahun. Beaver tidak hanya mengajarkan bagaimana membangun bendungan, mereka mengajarkan bagaimana membangun keseimbangan. Mereka menunjukkan bahwa alam dapat menyembuhkan dirinya sendiri ketika diberi ruang, waktu, dan kesempatan untuk bekerja.
Kerjasama manusia dan beaver membuka kemungkinan baru bagi masa depan konservasi. Masa depan di mana manusia tidak lagi menjadi perombak ekosistem, tetapi mitra dalam memperbaiki dan menjaga kehidupan. Dalam dunia yang semakin rapuh akibat perubahan iklim, beaver menjadi bukti bahwa solusi besar terkadang berasal dari makhluk kecil yang bekerja dalam kesunyian.